Kenapa kamu sebagai cewek susah banget untuk mendapatkan cowok yang berkualitas? High quality man, high value man. Kenapa ya aku tuh susah mendapatkan dia? Padahal aku tuh udah cantik loh. Kenapa ya aku selalu gagal dan dapet cowok yang mau kondo terus? Cowok yang suka ghosting, cowok yang gak mau bertanggung jawab. Padahal aku ini orang baik loh. Kenapa ya aku tuh dipertemukan sama cowok-cowok yang gak baik? Kapan ya Prince Charming ini datang ke dalam hidup aku? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dari dalam benak kamu. Apakah aku gak pantas punya jodoh ya? Apakah aku ditakdirkan jomblo gitu? So many negative thinking in your head. Aku pernah ada di posisi kamu, dan di sini aku akan sharing kepada teman-teman beberapa alasan kenapa kita itu susah mendapatkan cowok yang berkualitas. So let's get started. Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Sharing is Caring. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap teman-teman semua bahagia dan selalu sehat. Hai, welcome back. Jadi di video kali ini, seperti di judul dan thumbnailnya, ini udah pasti yang nonton itu cewek ya. Tapi kalau misalkan ada cowok yang nonton di video ini, it's okay. Siapa tahu kamu juga bisa belajar dari video ini. Aku membagikan beberapa tips ya buat teman-teman. Aku tulis di sini ada 5 tips. Kenapa kita tuh susah mendapatkan cowok yang berkualitas? Kenapa kita selalu meng-attract cowok-cowok yang aneh, yang gak jelas, cowok-cowok yang mau kondo, yang gak bertanggung jawab, yang tukang ghosting. Ini banyak banget relate sama cewek-cewek, apalagi di Indonesia. Dan di sini aku akan sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku dan dari riset-riset orang-orang yang suka cerita sama aku. Banyak tuh cewek-cewek yang suka DM. Kenapa ya kak, aku tuh udah baik, aku tuh di ghosting terus sama dia, kenapa ya? Oke, kita langsung ke tips number 1. Yang pertama, rendahnya kepercayaan diri. Nah, sadar nggak kamu? Banyak cewek-cewek yang aku lihat ya, mereka tuh masih banyak yang meragukan diri sendiri. Karena meragukan diri sendiri, akhirnya kepercayaan diri itu makin turun. Banyak juga beberapa cewek di luar sana, dia nggak paham sama dirinya sendiri. Mungkin dia kurang mengenal dirinya sendiri. Nah, sebelum mendapatkan pasangan, aku bener-bener saranin ke teman-teman untuk mencari jati diri dulu. Jadi kayak kamu harus kenalin diri kamu ini maunya apa yang jiwa kamu butuhkan, apa yang jiwa kamu tuh inginkan untuk melakukan sesuatu, apa yang jiwa kamu butuhkan untuk melakukan di sebuah passion gitu loh. Misalkan kamu suka musik, tapi kamu kayak meragukan, aku ini nggak jago musik, ya udahlah, terus kamu tinggalin gitu aja. Kamu jadi kayak menghilangkan minat kamu untuk belajar musik. Silahkan, kamu jangan raguin diri sendiri. Kenalin diri kamu. Siapa tahu ketika kamu belajar musik, kamu jadi musician atau penyanyi, who knows gitu loh. Kita nggak ada yang tahu kan. Mulai aja dulu untuk mempelajari hal baru. Di step awal ini kamu mempelajari diri sendiri ya. Jadi kenal jati diri. Abis itu kamu sudah mulai tahu nih apa tujuan dari diri kamu sendiri. Jadi yang pertama kamu kenalin diri sendiri, baru nanti ke pasangan. Jangan kamu belum kenal diri sendiri, terus kamu udah pengen punya pacar. Susah nanti, menurut aku ya ini bakal ribet sih. Kamunya aja belum kenal diri sendiri, gimana pasangan mau mengenal sama kamu? PD itu adalah magnet loh. Confident is magnetic. Ya you know lah about manifestation, law of attraction, ini ngaruh banget ya. Kita akan menjadi sebuah magnet untuk sesuatu yang kita attract juga. Kita ini adalah cermin. Kalau misalkan kamu sering meragukan diri sendiri tentang kualitas kamu tuh apa, agak susah untuk menarik cowok-cowok yang kamu suka, yang kamu inginkan. Jadi kalau misalkan kamu murung aja, kamu nggak pede, kamu udah dandan cantik, udah pakai baju yang cantik, tapi kamu nunduk nih, kamu nggak pede, orang tuh nggak akan lirik kamu karena mungkin mereka takut untuk ngelirik kamu. Mereka takut, nih orang lagi kenapa ya? Kok murung terus sih, gak ada senyumnya? Jadi takut ngedeketin kamu. Ketika pede dengan diri sendiri, secara natural akan menarik high quality man karena kamu ada keunikan dan menunjukkan kekuatan kamu. Ketika kamu percaya diri, contoh nih, aku lagi ngobrol di depan kamu, di depan kamera, dengan percaya diri, pasti kamu jadi mau mendengarkan aku ngomong kan? Coba bayangin kalau aku ngomong di YouTube kayak gini. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Gimana kabar hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Males banget gak sih yang nonton? Aku juga kalau nonton YouTuber kalau kayak gitu juga aku langsung skip. PD dan kualitas diri kamu juga mempengaruhi dari body language, ya, bahasa tubuh. Aku ngomong di depan kamera dengan badan postur yang tegak, nggak ngebungkuk gini, tapi tegak. Rambut rapi. Ada senyum juga, nggak hanya mulut yang berbicara, tapi mata juga kelihatan memberikan pesan. Paham kan maksud aku teman-teman?
Kamu bisa merasakan energi aku, bisa merasakan semangat dari video-video aku karena ini kepercayaan diri aku, dari pancaran mata aku, dari suara aku yang membangun motivasi untuk kamu. Kayak aku contoh kan aku suka ngedance, ya aku tunjukin aja keunikan aku kalau aku tuh suka ngedance. Nah, teman-teman sukanya apa? Kamu lakukan hobi kamu, fokus ke sana. Coba mungkin kalau misalkan, ya karena aku kan banyak hobinya ya. Kalau untuk teman-teman yang masih mencari jati diri, cari satu keunikan kamu ya, satu skill yang bener-bener kamu tuh passionate banget deh. Satu skill yang itu kamu banget. Nah, habis itu kamu ya udah pelajarin skill itu, tunjukkan keunikan kamu. Ketika kamu sudah pede dengan hobi kamu, aku kan pede dengan ngedance ya. Ya, aku menunjukkan kekuatan aku. Oh, inilah aku, Sheila sebagai dancer, Sheila yang sebagai content creator. Karena gini aja deh, bayangin nih, kalau kamu orang yang males-malesan, kamu juga gak mau ada keinginan untuk growing ya, tapi kamu mengharapkan pangeran dari sana menghampiri kamu untuk PDKT-in kamu. Kalau misalkan kamu sering ngedengar kata aku, jangan pernah realistis kalau manifestation, itu memang benar. Tapi kamu juga harus ambil langkah. Jadi kalau misalkan mau attract soulmate, mau manifest cowok idaman kamu, kamu juga ambil langkah. Dengan cara apa? Memantaskan diri. Pernah sih aku bahas di Love Detox ya. Pasti kamu tahu lah video-video aku tentang itu ya. Ingat ya, ketika seseorang percaya diri, orang lain gak akan mudah untuk menjatuhkan kamu. Karena mereka takut. Dan mereka tahu kamu tuh punya kekuatan. Jadi mereka mau berusaha menjatuhkan mental kamu pun mereka mikir 2 kali gitu. Udah kenal kualitas diri kamu. Let's go. Yang kedua adalah rentan ketakutan. Maksudnya apa? Jadi gini loh, apa yang aku lihat selama ini ya, cewek-cewek itu takut dengan dirinya. Apa maksudnya takut dengan dirinya? Takut dengan kelemahannya. Takut nyusahin, takut cowoknya jadi ilfeel. Jadi kamu berusaha untuk perfect, menjadi tipe idaman dia. Kamu berusaha untuk merubah diri kamu menjadi tipe idaman dia. Dan kamu sampai lupa dengan diri kamu sendiri ya. Itu nggak akan bekerja karena kamu jadi nggak jadi diri sendiri gitu loh. Kita memang harus mengubah diri kita jadi lebih baik, tapi jangan sampai kamu kehilangan jati diri. Jangan sampai kalau misalkan dia tipe ceweknya yang kayak begini, kamu berusaha jungkir balik biar jadi tipe dia. Terus kalau misalkan kamu udah kenal dia, dia menerima kamu sesuai dengan tipenya, pas ngejalanin hubungan tiba-tiba kamu lama-lama jadi diri sendiri lagi, nggak nyambung gitu. Menurut aku mending dari awal tunjukkan diri kamu apa adanya. Kalau kamu memang suka makeup yang bold, ya udah makeup bold aja. Kalau misalkan ada orang yang bilang, ngapain sih makeup tebel-tebel, yang tipis aja lah, yang natural. Oke, bagi aku setiap cewek punya standar kecantikannya masing-masing. Ada yang cocok dengan makeup bold, ada yang cocok dengan makeup natural. Jadi kalau kamu berusaha mengubah, itu nyiksa kamu banget karena kamu jadi nggak nyaman sama diri kamu sendiri demi dia. Sama ini juga kalau misalkan kamu lagi deket sama cowok ya, kamu lagi ngedate nih sama high value man, kan kamu kan harus bisa jaga bahasa tubuh, percaya diri, kayak tips number 1 ya. Dan tips yang kedua ini, nggak apa-apa loh untuk kayak mengutarakan pendapat. Kamu juga ngobrol sama dia hal-hal yang menarik, minta pendapat dia, nggak apa-apa kok. Saling bertukar pikiran. Jangan takut untuk mengutarakan pendapat kamu, jangan takut untuk ngomong. Utarakan aja isi pikiran kamu dan hati kamu dengan elegan gitu. Misal kamu takut sama film horor, ya kamu ngomong aja gitu loh. Sorry ya, aku nggak bisa nih nonton film horor, aku punya fobia kegelapan, atau kamu takut sama ketinggian, itu ngomong aja sama dia. Nggak apa-apa kok, justru semakin kamu mengutarakan isi pikiran dan hati kamu, ngobrol dengan seorang laki-laki, itu akan menaikkan chemistry kalian berdua, sehingga lebih kuat emosinya. Jadi jangan sampai kamu kayak menutupi semua kelemahan kamu demi perfect depan dia. No, itu big no banget ya. Mungkin karena sedih habis nonton film, gak apa-apa nangis aja. Jadi kan dia ngeliat kamu nangis, siapa tahu dia ngambilin tisu untuk kamu, dilap gitu kan. Intinya saling sharing boleh, tapi jangan oversharing tentang masalah pribadi. Ya itu udah aku ceritain sebelumnya ya. Jangan pernah oversharing, tapi kamu boleh sharing sedikit-sedikit tentang apa yang ada di pikiran kamu bisa utarakan ke dia. So, yang ketiga adalah ekspektasi yang gak masuk akal. Kalau misalkan contohnya kamu punya standar yang tinggi, itu bagus ya. Gak apa-apa kok. Kamu punya mimpi nikah di istana, mimpi menikah dengan Prince Charming, cowok idaman kamu, itu gak apa-apa. Justru bagus ketika seseorang punya mimpi yang tinggi, berarti dia merasa pantas jika dirinya mendapatkan itu. Tapi
Tapi ini juga hampir mirip sih sama tips number one. Kalau kamu berekspektasi tinggi tapi kamu nggak ada aksinya, kamu nggak ada langkah, kamu cuma tiduran, kamu males ngapa-ngapain, nggak mau mengejar mimpi, mungkin kamu kayak, ya udahlah santai aja hidup ini, aku males. Ya nggak apa-apa, sebenarnya ada tipe orang yang kayak gitu. Cuma kalau kamu memang pengen goalsnya punya cowok yang berkualitas, inget deh, cowok yang berkualitas, mereka itu pasti sibuk. Mereka nggak ada waktu, nggak ada kebiasaan untuk kayak chatting gini. Lagi apa? Udah makan belum? Aku yakin banget semua cowok yang mungkin jabatannya tinggi, yang berkualitas, yang high value, mereka nggak akan chatting kayak gitu. Pasti mereka rata-rata chattingnya itu setelah pulang kerja. Kayak how's your day? Punya pengalaman sama cowok. Sama cowok yang itu high quality tapi orang luar guys. Dia nanya how's your day. Jadi ngobrolnya tuh setelah pulang kerja aja, dia bilang kayak, kita ngobrol pakai bahasa Inggris sih. Dia bilang aku dinner ini nih. Kamu udah makan belum? Gitu. Dia tanya in Indonesia, gimana ya? Aku lupa deh bahasanya. Pokoknya di Indonesia itu sudah harus dinner kan, kata dia gitu. Aku bilang iya, karena jam aku dan jam dia di sana itu duluan dia sejam. Beda sejam doang sih sama Indonesia gitu. Ini kenapa aku jadi curhat, astaga. Oke, next ya. Pokoknya kalau kamu punya goals yang cowok berkualitas, kamu harus memantaskan diri untuk menjadi lebih sibuk. Jujur deh, menyibukkan diri sendiri, mencari banyak kesibukan, melakukan banyak aktivitas yang menarik, itu akan menggelitik hati para cowok high quality. Karena mereka merasa nih cewek nih asik ya hidupnya, nggak diem doang. Ini cewek nih bukan tidur-tiduran doang ya di rumah, ternyata dia banyak kegiatan loh. Ih, seru nih cewek, asik nih, keren juga. Aku masuklah ke dalam kehidupan dia, pengen tahu, pengen kenal dia lebih jauh. Kalau pengen punya yang A, ya kamu juga harus jadi yang A. Lanjut, yang keempat adalah bergantung kepada orang lain. Jadi gini loh, manusia, perempuan atau laki-laki, kita memang saling membutuhkan satu sama lain. Namanya juga manusia, makhluk sosial, saling tolong-menolong, saling membantu. Tapi, kalau kamu sebagai cewek, ini, I'm so sorry, kamu percaya atau enggak ya? Terima atau enggak? Ketika cewek lagi sendiri nih, lagi nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang tua, nggak ada pacar, kamu harus bisa mandiri. Kamu harus mandiri. Jangan bergantung sama orang lain. Tapi, dengerin aku. Please ya, kamu terima atau enggak fakta ini. Kalau kamu lagi sama pacar kamu sebagai perempuan nih, kalau kamu sama cowok, jangan terlalu mandiri. Serius ya? Iya mandiri boleh, tapi kalau sama cowok, jangan terlalu kelihatan tidak membutuhkan dia. Ngerti nggak maksud aku? Sekedar hal kecil, kamu botol nih, minta dibukain sama cowok. Itu aja nggak apa-apa. Sumpah itu nggak apa-apa loh. Jangan merasa kayak, misal cowok nih, sini aku bukain, terus kamu bilang, no, aku nggak butuh bantuan kamu ya. Kalau kamu kayak gitu ke cowok, menyedihkan sih sebenarnya. Cowok itu merasa kayak tidak dibutuhkan, tidak dihargai, dan dia jadi males lama-lama itu untuk bareng sama kamu. Ini terima faktanya atau enggak ya teman-teman, karena udah fitrahnya ya. Kita terlahir sebagai perempuan yang dilindungi, dan laki-laki itu yang melindungi. Dia memprotek kita, kita yang memberikan kasih sayang. Kita menerima perlindungan dia, kita memberikan kasih sayang. Pendengar yang baik, support dia. Kalau kamu pengen terlihat berkelas di mata laki-laki, high quality ya, kamu fokus dengan diri kamu sendiri. Jadilah cewek yang mandiri di saat tidak bersama doi ya. Kejar mimpi kamu, lakukan hobi, belajar hal baru, tingkatkan skill kamu, kemampuan kamu. Apa? Kamu bisa basket, kamu bisa berenang, kamu bisa makeup, tingkatkan itu, pelajari terus. Jangan pernah merasa puas. Jangan merasa, oh aku nih jago makeup loh. Udah males. Teruslah belajar, teruslah haus ilmu. Hidup ini singkat. Bagi aku hidup ini singkat. Setahun aja nggak berasa. Ini aja udah pertengahan 2024 ya. Udah bulan Mei. Bentar lagi, beberapa bulan lagi kita mau 2025. Usia aku juga semakin bertambah. Selagi kamu masih muda, banyak energi, banyak tenaga, apalagi kamu masih single ya, jangan pernah untuk menunda apa yang kamu mau. Misal kamu pengen ikutan ini, kamu mau mencoba ini, lakukan. Jangan pernah berhenti belajar, karena nanti ketika kamu udah tua, kamu akan nyesel. Kecuali kalau kamu memang tipe orang yang mau santai-santai aja, nggak mau ngapa-ngapain, ya udah nggak apa-apa. It's okay. Tapi kalau kamu yang pengen punya cowok yang berkelas, ini kamu bisa melakukan cara ini.
kejar mimpi kamu. Mau ikutan audisi nyanyi, ikut aja. Ya mungkin kamu bilang, suaraku fales kak. Nggak apa-apa, coba aja, kan pengalaman. Gagal nggak apa-apa kok, dicoba aja. Yang penting kamu udah tahu, rasanya gini. Pokoknya kamu lakukan apapun, passion kamu selagi itu positif ya passionnya ya. Jangan yang aneh-aneh loh. Mencoba hal baru, ikutan sesuatu kayak aku contohnya ya. Aku banyak banget ikutan casting ya. Deg-degan guys, sumpah deg-degan banget. Karena kan aku dipanggil juga untuk kesana. Tapi kalau misalkan aku tolak tawaran itu, aku nggak dapat pengalamannya dong. Tuh kan, video aku selalu connected dengan video-video aku sebelumnya. Kemarin aku baru bahas mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Sekarang nyambung lagi ke sini. Ya cobalah hal baru. Ya mungkin kamu akan keluar dari zona nyaman. Ya untuk cari pengalaman aja sebenarnya. Tapi inget ya, kalau kamu pengen ngejar mimpi, jangan obses sama mimpi kamu. Dicoba aja. Ada kesempatan, coba aja. Mau menang atau kalah, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah berusaha. Ini tips yang terakhir, yang sangat penting. Tapi cewek-cewek tuh pada susah untuk melakukan ini. Karena mereka udah terlalu bucin. Apa? Tahu nggak poinnya? Ini, takut membangun tembok untuk batasan diri kamu. Ya, kalau kamu udah bucin, kamu jadi kayak memberikan segalanya buat dia. Jangan, please. Dia bukan pacar kamu, dia bukan keluarga kamu, dia bukan suami kamu. Dia cuma orang asing yang baru deket sama kamu. Bangunlah batasan itu. Kamu benar-benar harus bangun tembok setinggi mungkin, walaupun nih cowok baik-baik aja ya. Mungkin cowok itu memang green flag. Tapi tetap aja, bangun tembok setinggi mungkin sampai kalian punya ikatan. Contoh nih ya, aku kasih contoh biar kamu bisa praktek. Aku selalu gini, ketika aku PDKT sama cowok, sampai jam 10 malam, WIB Indonesia ya, aku akan matiin mobile data itu. Aku mengakhiri chat itu. Aku nggak mau terlena, terhanyut dengan chatting itu sampai larut malam. Aku nggak mau. Jadi aku selalu bilang sama cowok itu, atau enggak aku kayak tinggalin aja, ya langsung matiin wifi atau mobile data gitu. Jadi besok paginya aku bisa balas. Jadi aku nggak mau keterusan chatting sama dia. Aku pernah sih bilang sama gebetan aku sebelumnya, udah jam 10 aku mau tidur ya, bye, aku gituin. Jadi dia kayak ngerti nih, oke, jam segini aku nggak bisa chattingan lagi sama Sheila. Nih ya, banyak banget, terlalu oversharing. Nggak ada privasinya sama sekali. Oke. Ketika kamu baru kenal sama cowok, itu emang pasti kita sharing, saling mengenalkan. Tapi jangan oversharing, ngerti nggak? Oversharing dalam sisi apa? Kamu oversharing tentang mantan. Kamu kasih tahu betapa kamu disakitin sama mantan, sama teman kamu abis ditipu, kamu abis ditilep berapa juta uangnya. Kamu ceritain itu, keluarga kamu ceritain tentang keluarga. Misal keluarga kamu itu misah, keluarga kamu ada yang cerai. Oh my god. Diam. Keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, itu menurut aku nggak usah diceritain. Kecuali kalau kamu anggap dia sebagai teman, ya nggak apa-apa, kamu sharing aja. Nih ya, sekali kamu oversharing, dia akan jadi bestie kamu. Aku ulangin ya, sekali kamu oversharing sama cowok gebetan kamu, dia akan menjadi bestie kamu. Dia akan menganggap kamu bestie, bukan cewek idaman dia. Paham ya? Paham ya? Aku baru tahu ini loh soalnya. Baru tahu ilmu ini. Sekali kamu oversharing, dia jadi bestie. Udah selesai. Gak ada harapan untuk menjadi pacar. Kalau kamu pengen jadi pacar dia, jangan pernah kasih tahu semuanya. Kamu jangan oversharing. Kamu bangun tembok setinggi mungkin, ya. Jangan pernah selalu ada buat dia. Jangan pakai chatting emot love gitu. Jangan say I love you, jangan panggil baby, jangan panggil, no, dia bukan siapa-siapa. Ya. Dan kalau kamu membangun tembok, dia akan respect. Dia akan lebih menghargai kamu. Dia nggak akan kayak, jam berapa aja mah gampang ngechat si Sheila mah. Enggak, dia nggak akan gituin kamu. Dan sekali lagi ya, kalau dia ghosting, dia nggak ada kabar 2 hari, 3 hari, diam. Kamu fokus ke pekerjaan kamu aja. Gak usah marah-marah. Kecuali kalau ada kabar, misalkan amit-amit dia masuk rumah sakit, nah kamu boleh dah jenguk dia. Cewek itu bukannya nol effort ya, cewek juga harus ada effort. Tapi effortnya beda, bukan kayak effort laki-laki yang mengejar, menembak, melamar. Itu bukan. Tapi cewek itu effortnya dengan apa? Support. Gak ngomel-ngomel si cowok. Kalau amit-amit ya, dia ghosting dan
ternyata dia kecelakaan gitu, masuk rumah sakit ya, amit-amit, baru dah itu kan masalah. Kamu bisa tanya keadaan dia, ya kamu jenguk lah. Emang banyak banget alasan dibalik cowok ghosting, dan kita sebagai cewek nggak perlu tahu. Pokoknya aku mau kasih tahu juga, jangan pernah stalking dia sih. Ketika kamu mencari tahu tentang masa lalunya, misalkan dia mantannya siapa, dia orangnya gimana, itu akan bikin kamu jadi pusing. Karena gini, aku percaya Tuhan akan seleksi, eliminasi orang-orang yang gak baik buat hidup kita. Kalau memang dia yang terbaik, ya udah, dia pasti akan sama kamu. Kalau dia bukan yang terbaik, Tuhan akan membongkar aibnya. Tuhan itu baik banget sama kita ya. Ini udah aku alami sendiri. Dia membongkar aib si cowok yang kemarin, dan aku tahu aibnya. Oh my God. Ternyata gitu loh, ditunjukkan gitu. Dengan cara tak terduga, masih gebetan, you act like his girlfriend. Aku nggak mau sih ya. Pokoknya cewek-cewek di sini, kalau kamu pengen berkelas di mata laki-laki, ikutin kelima tips yang aku kasih. Thank you so much for watching. Follow sosial media aku. Aku harap video ini bermanfaat buat teman-teman cewek. Dan kalau misalkan kamu punya sahabat cewek yang masih punya sifat cegil ya, cegil kegebetan, kamu share deh video ini biar dia sadar. Oke, thank you so much for watching and see you on my next video. Don't forget to like, comment, and subscribe.